Lainnya, pelaku pembunuhan yang menggemparkan warga Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, akhirnya dibekuk polisi. Pelaku ternyata merupakan mertua korban sendiri yang sakit hati karena kerap melihat korban sering bertengkar dengan istrinya yang juga anak pelaku. Kakek berusia 73 tahun ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas di Mapolres Mempawah Jumat siang. Tersangka ditangkap dalam pelarian usai membunuh menantunya sendiri menggunakan batu penggiling tepung. Dari penyelidikan petugas terungkap latar belakang tersangka menghabisi nyawa Johdi menantunya lantaran sakit hati karena korban sering bertengkar dengan istrinya itu. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Permasalahan yang berhasil digali oleh rekan-rekan penyidik itu bermasalahan terkait dengan pribadi ini masih tidak ada lagi. Ya, sebelumnya jasad Johdi ditemukan dalam keadaan bersimbah darah pada 10 November lalu di rumahnya di Desa Bakau Besar Lau, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Sang istri sebetulnya sudah mencurigai ayahnya yang menghabisi nyawa korban. Lantaran sebelumnya mereka berdua sempat terlibat cekcok hebat. Astagfirullah, ini ternyata sang mertua menyimpan dendam lantaran menantu sering berbuat kasar hingga bertengkar pada anaknya. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat kasus tadi di mana ini memang sebenarnya ingin membela anak begitu ya, namun tetap saja ini perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Ya Mbak Wanda, saat seseorang itu melangsungkan pernikahan, kemudian berumah tangga, berkeluarga, bukan hanya menyatukan dua manusia, suami dan istri, tapi dua keluarga besar. Ada anak, ada menantu, ada mertua, ada orang tua, dan statusnya sama. Orang tua dan menantu adalah juga orang tua kita. Orang tua dan mertua juga orang tua kita, anak dan menantu adalah anak kita. Karenanya para ulama mengatakan sesungguhnya bakti kepada mertua adalah bakti kepada orang tua. Demikian juga menantu sayang kepada mertua adalah juga sayang kepada orang tua. Inilah yang harus dijaga hubungannya. Menantu adalah bagian dari keluarga besar. Mertua pula bagian dari keluarga besar. Bagaimana terjalin hubungan yang harmonis? Tentu masing-masing harus memahami bahwa ketika Allah pasangkan dua suami istri, sesungguhnya Allah pasangkan dua keluarga besar. Inilah anugerah dari Allah. Inilah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pernikahan, mungkin keduanya tidak diikatkan oleh Allah. Dua keluarga ini mungkin berbeda, tapi karena ada ikatan pernikahan antara suami dan istri, maka kedua pula disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling berbagi, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, tidak berlebih-lebihan dalam memahami bagaimana hubungan antara masing-masing, insya Allah untuk menjaga. Di sini berarti ada satu pihak yang tidak memahami hak dan kewajibannya, maka pihak lain menuntut hak dan kewajibannya. Padahal tentu tidak demikian. Manakala ada persoalan di dalam rumah tangga antara suami dan istri atau antara kedua keluarga, maka ada jalan yang lebih mulia, jalan bermusyawarah, jalan menyelesaikan secara kekeluargaan, saling memaafkan, saling meridhoi kalau ada kesalahan, dan insya Allah sama-sama membangun kembali kebaikan dan kebersamaan. In arada islahan yuwafiqillah bainahuma. Kalau kedua keluarga, misalnya antara suami dan istri, mertua dan memantu, adalah tujuannya menjaga kebaikan, Allah akan bukakan jalan, Allah akan ridhoi, dan Allah akan berikan keberkahan bukan hanya kepada suami dan istri, tapi kepada kedua keluarga besar ini, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dalam hidup rumah tangga, ini terutama yang masih satu atap dengan orang tua pihak pria ataupun wanita, pasti suka ada percik permasalahan begitu antar keduanya. Nah, bagaimana cara menyikapi masalah hubungan menantu dan juga mertua agar tak terjadi konflik besar? Ya, memang duduk dalam satu rumah, tinggal dalam satu rumah, kerap ya terjadi perselisihan antara mertua dengan menantu atau orang tua dengan menantunya. Kenapa? Karena masing-masing menganggap bahwa kita bukan diikat dengan ikatan Allah. Fa'innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Kalau kita yakin bahwa ikatan rumah tangga, ikatan suami istri, ikatan keluarga ini ikatan dari Allah, maka kita jaga ikatan itu dengan sebaik-baiknya.
Karena menghurai ikatan itu berarti kita abai terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku orang tua tentu masih memahami, anaknya atau menantunya memang belum siap mandiri, maka dipersilakan tinggal di rumah kita. Dan kalau kita mempersilahkan selaku orang tua atau mertua mempersilahkan anak dan menantu kita tinggal di rumah, berarti kita memahami konsekuensinya. Bahwa ini anakku, bahwa ini menantuku. Tidak ada perbedaan antara menantu dengan anak. Demikian juga selaku menantu atau selaku anak, maka dia pula ketika tinggal di rumah orang tuanya, tinggal di rumah mertuanya, dia pula harus menyadari bahwa rumah ini rumah orang tua. Rumah ini rumah mertuanya. Tapi ia menjaga dengan sebaik-baiknya. Ia jalankan semua kewajiban-kewajiban dengan baik. Memperhatikan adab-adabnya, etikanya. Biasanya karena tidak menjaga etika, akhirnya ada yang terganggu. Ada yang merasa dirugikan. Maka dijagalah adab antara orang tua dengan menantu, mertua dengan menantu, dan sebagainya. Sehingga insya Allah, kalau adab itu dijalankan, ada adab berkaitan dengan waktu. Ada adab berkaitan dengan materi. Bahkan ada adab berkaitan dengan semua yang terjadi dalam rumah tangga, dalam rumah tersebut. Berarti sekarang rumahnya dihuni bukan oleh satu pihak, tapi oleh dua pihak dan mungkin 4 pihak. Masing-masing punya hak dalam rumah, masing-masing pula punya kewajiban dalam rumah, dan masing-masing meyakini rumah ini adalah surga bersama orang tua, mertua, menantu atau anak, semuanya. Rumah ini dijadikan baiti jannati, rumahku surgaku, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz.